Kalau Aceh merdeka, Maluku merdeka, Irian merdeka, bagian-bagian lain merdeka, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan porak-poranda, akan menjadi negara-negara kecil yang lemah, yang bisa dikendalikan oleh orang-orang. Amerika Serikat dan sekutunya tahu betul kalau negara Republik Indonesia adalah negara kaum muslimin yang teritorialnya paling luas di dunia, saudara. Dari Sabang sampai Merauke kita punya 3 waktu. Ada wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. 3 waktu, saudara. 3 waktu. Kalau di Jakarta jam 7 pagi, itu yang namanya di Makassar sudah jam 8. Dan di Irian itu sudah jam 9. Satu negeri 3 waktu. Luar biasa negeri ini luasnya. Tidak ada di dunia satu pun negara Islam, bahkan negara bukan Islam, yang luasnya menandingi Indonesia, saudara. Masya Allah. Dulu yang menandingi kita Uni Soviet, tapi Uni Soviet sudah bubar jadi negara-negara kecil. Tapi sekarang Indonesia ini negara kaum muslimin yang wilayahnya paling luas di dunia, sehingga Indonesia menjadi sangat potensial untuk bisa menjadi pusat pergerakan Islam internasional, saudara. Karena itu negara barat tidak ridho, tidak suka Indonesia luas. Lalu apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat, saudara. Yang mereka lakukan adalah menghasut rakyat Indonesia di berbagai tempat agar mereka berontak. Mereka lakukan gerakan separatis agar mereka memerdekakan diri dari Indonesia. Makanya lihat gerakan RMS yang ada di Ambon sana, saudara. Sengaja mereka provokasi. Kau berontak, bikin tidak aman, kibarkan bendera, kau harus merdeka, jangan ikut Indonesia. Begitu juga Irian, gerakan Papua Merdeka, saudara. Mereka berikan senjata, mereka berikan modal, habis-habisan berontak. Yang penting merdeka dari Indonesia. Bahkan maaf, sampai Aceh pun tidak luput, saudara. Walaupun GAM Muslim sengaja diadu antara GAM dengan TNI, saudara. GAM Muslim, TNI yang dikirim juga Muslim, mereka diadu agar mereka saling tulik, saling tembak, saling bunuh. Karena Amerika Serikat punya kepentingan, saudara. Kalau Aceh merdeka, Maluku merdeka, Irian merdeka, bagian-bagian lain merdeka, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan porak-poranda, akan menjadi negara-negara kecil yang lemah, yang bisa dikendalikan oleh orang-orang kafir. Hati-hati, saudara. Makanya Anda jangan kaget. Siapapun di Indonesia yang ingin berontak, mau merdeka, didukung, saudara. Diberikan senjatanya, diberikan modalnya, didukung. Yang penting Indonesia pecah. Mereka sudah berhasil melepaskan Timur-Timur dari pangkuan Republik. Dan saat ini mereka incar Irian, mereka incar Maluku, mereka incar Aceh, mereka incar Riau, Minahasa, Manado, semuanya. Maka itu saya ingatkan umat Islam, jangan terpancing. Kewajiban kita untuk menjaga keutuhan Republik ini. Karena selama Indonesia bersatu tidak pecah, kita menjadi negara paling luas di dunia. Kita punya potensi dan kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan Barat. Tapi kalau kita sudah pecah, kita lemah, kita tidak punya kekuatan, dan kita akan diinjak-injak oleh orang kafir. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, mau diinjak-injak sama orang kafir tidak? Mau negara Indonesia ini pecah tidak? Maka itu merupakan kewajiban kita, saudara. Tidak boleh kita biarkan Republik ini terpecah belah. Tidak boleh kita biarkan Republik ini cerai-berai. Tidak. Begitu kita cerai-berai, begitu kita pecah belah, kita hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kita akan lebih dipermainkan oleh mereka. Kita akan diadu sesama kita.
Masya Allah. Makanya hati-hati Pak, Bu. Semenjak dulu Amerika sudah lihat di Indonesia ini ada dua hijau yang kuat. Ada dua hijau yang kuat. Hijau yang pertama adalah hijau Islam. Hijau yang kedua adalah hijau tentara, saudara. Karena itu kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dua hijau ini. Maaf, tentara sudah dihancurkan, saudara. Tentara sekarang ini kayak macan ompong. Tentara sudah dihancurkan, dihujat di mana-mana, dirusak, diberi, disikat. Dan Anda biar tahu, saudara, sengaja tentara kita diembargo, tidak boleh beli senjata, tidak boleh beli amunisi, tidak boleh beli peralatan perang. Ya, tentara kita mau dikebiri habis-habisan, saudara. Hati-hati Pak, Bu ya. Kalau tentara Republik Indonesia sudah lumpuh, setiap saat mereka bisa serbu negeri kita kapan saja untuk mereka kotak-kotak ini negeri, saudara. Sengaja kita diadu domba, TNI kita diobok-obok, diacak-acak, dihancurkan. Memang TNI kita di masa lalu punya banyak dosa, saudara, punya banyak kesalahan, tapi jangan sampai kita lupa diri. Kalau negeri ini tanpa tentara yang kuat, siapa yang mau jaga negeri ini? Siapa yang mau melakukan pertahanan di perbatasan? Siapa yang mau menggunakan senjatanya untuk mengusir tentara-tentara asing yang mau masuk ke negeri kita? Dihancurkan tentara kita. Tolong dicatat, tentara kita saat ini sudah hancur, saudara. Dan tentara sekarang mau bangkit lagi nggak gampang, saudara, butuh waktu. Dan tinggal satu hijau lagi yang belum hancur, saudara, yaitu hijau Islam. Yang dimaksud hijau Islam di sini adalah ulama dengan umat. Di mana-mana ulama saat ini, alhamdulillah, mereka masih memimpin umat, mereka masih bisa menggerakkan umat. Tapi ingat, ulama pun mereka ingkar, saudara. Mereka bisa bunuh setiap saat, mereka bisa fitnah, mereka bisa tuduh dengan berbagai macam tuduhan, mereka bisa penjara, mereka bisa lakukan apa saja untuk menghancurkan kekuatan hijau yang kedua. Maka itu saya tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini, licik tidak mereka? Licik tidak mereka? Maka itu saya tanya semua, tanpa para habaib yang berjuang, apa pemerintah pikir dia bisa pertahankan negeri ini? Tentara kita tidak akan bisa mempertahankan republik ini kalau umat Islam dan ulamanya tidak turun untuk ikut bertahan dan berjuang. Betul? Tolong dicatat, saudara. Itu peristiwa perang di Ambon, di Maluku. Tentara nggak bisa apa-apa, saudara. Polisi nggak bisa apa-apa. Mujahidin yang turun, laskar-laskar Islam yang turun, habaib yang turun, kiai yang turun, ustadz yang turun, umat Islam yang turun ke sana. Kita yang rame-rame perangi RMS, kita kejar mereka, kita tembak mereka, kita perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kita. Tentara polisi mabur, di Pasuruan aja pada bisa megang kumis, saudara. Di Ambon mabur. Loh, kenapa polisi dan tentara bisa mabur? Orang juga pecah kok. Polisi yang muslim dengan polisi yang Kristen saling tembak. Tentara yang muslim dan tentara Kristen saling tembak. Mereka sendiri kacau kok. Makanya saya ingatkan kepada pemerintah, jangan menuduh ulama sembarangan. Tanpa kehadiran mujahidin, tanpa kehadiran para laskar Islam di Ambon kemarin, dengan izin Allah, mungkin Maluku sudah lepas dari republik, saudara. RMS punya senjata lengkap, mereka punya senjata otomatis, tapi berhadapan dengan laskar-laskar Islam mereka tidak mampu. Mereka bantai pertama saudara kita, banyak kaum muslimin yang mati. 1 tahun kita digempur habis-habisan. Tapi begitu mujahidin turun, laskar turun, ulama turun, umat Islam turun, mereka porak-poranda. Masya Allah. Jadi pemerintah mestinya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada umat Islam. Kalau umat Islam gak berjuang di Ambon, udah lepas dari kemarin, saudara. Biar anda tahu. Nah, karena itu sekarang saya tanya semua, mau Indonesia pecah tidak?
Siap bela kita punya negeri, siap jaga persatuan kita punya negeri. Betul. Allahu Akbar. Maka itu upaya dari manapun yang ingin mecah belah kita harus kita tolak. Nggak boleh kita pecah belah, nggak boleh kita saling gontok-gontokan. Masya Allah. Ingat, tanpa persatuan kita nggak bakal bisa mempertahankan republik ini, saudara. Kira-kira bagian yang kedua ini jelas tidak? Jadi saya ulangi secara singkat, bagian kedua, kita punya potensi negara kaum muslimin yang teritorial wilayahnya terluas di dunia. Amerika tidak suka, dia mau hancurkan ini. Bagaimana caranya? Dukung orang Indonesia yang mau berontak. Kalau perlu yang nggak mau berontak dibakar supaya mereka berontak, saudara. Nah karena itu kita boleh protes pemerintah, kita boleh kritik pemerintah, tapi jangan kita lakukan pemberontakan, saudara. Karena begitu pemberontakan kita lakukan, itu yang mereka tunggu, saudara. Itu yang mereka inginkan. Dia mau hancurkan kita. Memang itu kepada tentara kita minta supaya mereka memperbaiki citra, bangkit kembali, jaga republik ini, jangan diulangi dosa masa lalu. Betul. Kepada kepolisian juga begitu, jangan mentang-mentang tentaranya udah mulai lumpuh, polisi kayak koboi. Ini dia nih, main tangkep sono, tangkep sini, larang sono, larang sini, koboi loh. Betul. Polisi juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Polisi juga berkewajiban untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia.